Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Jaizin beb. Kopiana bagus nggak? Udah rapi. Anak rapi gak nih? Hah? Rapi gak? Oh masya Allah. Antum selalu rapi beb. Ya ini udah rapi belum? Jangan ntar rapi. rapi. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Sayyid Muhammad bin Jindan. Tentunya masih bersama-sama untuk menteladani sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk tema kali ini kita mau ngobrolin apa, Mat? Kita ngobrolin tentang setelah Fathah Mekah, tentang peperangan Hunain. Berarti setelah Fathah Mekah ini masih ada peperangan kan? Udah Fathah, udah dibuka. Iya emang Mekah udah dibuka, tapi setelah itu justru gobail Arab ini, suku-suku orang Arab tambah takut karena sekarang Madinah sama Mekah udah bersatu. Orang-orang Madinah sama orang-orang Mekah yang dulu perang udah bersatu. Ketika mereka bersatu, orang-orang yang di sekitar Madinah Mekah mereka tuh jadi takut. Ya Allah, kurang dekat nih. Kurang dekat. Emang apa tuh sebab daripada peperangan Hunain ini, apa sebabnya? Jadi sebabnya setelah kaum Madinah dan kaum Mekah bersatu, jadi saat tersebut ada seseorang yang bernama Malik bin Auf. Dia ini ngapain? Dia takut Nabi nanti sama para sahabat nyerang gobilah-gobilah dan suku mereka kalau mereka nggak mau masuk Islam. Jadi sebelum itu mereka udah ngumpulin duluan gobilah-gobilah untuk datang ke Nabi sebelum didatengin. Lalu dia pun datang ke setiap gobilah dan di peperangan ini dia ngasih pemikiran yang baru, bawa pemikiran yang bagus, yang baru gitu. Apa itu? Dia bilang kita punya pemikiran, kita bawa istri-istri kita, keluarga kita, orang perempuan kita bawa semua. Ini terus gobail Arab nih? Iya. Gobail Mekah? Bukan gobail Mekah, ini dari Hawazin. Siapa tuh Hawazin? Hawazin ini suatu suku lah. Dia datang itu, dia bawa keluarga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta mereka semua dibawa. Orang-orang Mekah kan? Bukan orang Mekah, kan perangnya ini dari orang Madinah sama orang Mekah bersatu dari Mekah, berangkat ke tempat yang namanya Hunain. Oh, sah, benar-benar. Lawan apa? Lawan suku Hawazin. Hawazin ini. Nah, saat mereka kaum Hawazin ini datang bawa itu semua, biar kenapa? Apa itu faedahnya? Jadi agar ketika mereka perang, mereka nggak bakal kabur. Karena kalau mereka kabur, mereka ninggalin anak, istri, harta, semua ditinggalin. Jadi mereka nggak bakal kabur. Jadi pemikiran dia kayak gitu. Oh gitu. Padahal itu nanti bakal jadi semuanya ghanimah, rampasan perang Nabi buat Nabi semua. Benar. Jadi gitu. Ini nggak dingin? Dingin sih. Ini nanti pakai rida kayak gini. Oh iya, bagus tuh ridente tuh. Iya, pengen dibilang bajunya bagus. Itu juga bajunya bagus tuh, labas lah. Enggak, maksudnya kok tebel-tebel banget kayak selimut gitu. Iya, karena lagi musim dingin. Musim dingin. Dingin, AC matiin ya? Hasan. Biar tahu nggak, halakoh komen tuh banyak banget yang komen suaranya nggak jelas. Bener nggak? Iya di Instagram itu juga kan gitu. Sekarang ini kita pertengahan syuting mau matiin AC ya. Jadi ntar bisa lihat perbedaannya. Jadi yang buat berisik suara kita kecil ini AC. Karena kita pakai AC apa, Bib? AC Sahrawi. Bismillah. Iya, adem ya. Bismillah. Suaranya, Bib. Nanti ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambung lagi. Sambung deh. Di mana terjadinya peperangan Hunain ini? Jadi peperangan Hunain terjadinya ini di tempat yang bernama Hunain. Seperti Tempat peperangan Badar. Jadi gitu tempat namanya peperangan Uhud. Tempat namanya Uhud. Jadi kebanyakan peperangan dinamain dengan nama tempat di mana di tempat tersebut mereka perang. Terjadi pertempuran gitu. Iya. Di tempat tersebut dinamain peperangan dengan nama tempat. Perang Badar di Badar gitu ya. Perang Uhud di Uhud gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Ajib, subhanallah. Berapa jumlah pasukan yang mengikuti peperangan Hunain ini? Itu kan jadi Nabi dari Madinah datang sama berapa orang? 10.000. Yang kita ceritain di halago yang lalu. 10.000 orang dari Madinah ke Mekah. Di Mekah ini yang ikut perang sama Nabi, Abu Sufyan, kaum-kaumnya itu semua ikut perang sama Nabi. Udah masuk Islam. Iya. 2.000 orang. 2.000 orang. Jadi totalnya berapa? 12.000. Iya. Totalnya 12.000. Mereka ini pergi ke Hunain. Nemuin ini kaum. Nemuin itu. Terus alat perang dari Mekah juga Nabi minjem sama yang megang itu. Nabi minjem nggak? Nabi rampas gitu nggak? Nabi minjem sama ketua yang dulu orang kafir tapi dia masuk Islam. Nabi minjem alat perang mereka. Baju besinya Nabi pinjem sekitar 100 baju besi. Dibawa itu semua buat perang. Ketika Nabi berangkat, kaum Hunain jumlahnya lebih sedikit. Tapi kaum Hunain
bukan kaum Hunain, siapa sih namanya? Tadi kaum Hawazin. Hawazin, ya. Itu mereka jumlahnya lebih sedikit daripada Nabi. Seperti yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin." Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa kadzalika jazaa'ul kafirin. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Begitu. Jadi Allah di sini menceritakan tentang hari peperangan Hunain. Ketika orang-orang muslim ini merasa takjub dengan jumlah mereka yang banyak dan jumlah orang kafir yang sedikit. Mereka ngerasa kalau kita pasti bakal menang dengan apa? Dengan banyaknya kita. Tapi itu semua gak bermanfaat. Karena sebenarnya kemenangan bukan berarti banyak atau sedikit. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak peperangan Badar tuh kan kemarin, pasukan orang-orang muslim kan sedikit. Tapi bisa ngalahin orang kafir yang segitu banyak. Nah, subhanallah. Makanya Allah bilang gitu, falam tughni ankum syai'a, itu tidak membuat kalian menang sedikit pun, tidak memberikan kalian apapun. Tsumma, setelah itu baru anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wal mu'minin, Allah berikan kemenangan dan sakinah, tumanina semuanya buat orang-orang mukmin. Subhanallah. Hal-hal penting yang terjadi pada saat peperangan Hunain. Hal-hal penting itu yang terjadi di saat peperangan Hunain, ketika orang-orang mukmin dan orang kafir mereka sedang berperang, itu awal-awalnya orang muslim memang agak kalah, agak mundur. Kenapa ini agak mundur? Ketika mereka sudah ngelawan, itu kaum Hawazin mereka hebat di dalam memanah. Mereka hebat di dalam memanah. Saat orang-orang muslim maju-maju, baru mereka keluar orang-orang yang memanah. Terus orang-orang muslim melihat panah yang begitu banyak, mereka pun mundur. Ya itu. Mereka kembali kabur gitu. Terus Nabi Muhammad di saat ini maju. Makanya ketika ada satu sahabat yang ditanya oleh tabi'in, apakah kalian kabur di hari peperangan Hunain? Dia jawab apa? Dijawab, tapi Nabi nggak kabur. Nggak bilang kita kabur. Bilang apa? Tapi Nabi nggak kabur. Karena emang beberapa dari sahabat kabur, tapi Nabi nggak kabur. Di sekeliling Nabi 300 orang. Yang megang baglah Nabi ini Sayyidina Abbas sama Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sekarang udah jadi Sayyidina kan? Iya, udah jadi sahabat, udah masuk Islam. Yang tadinya apa tuh? Tadinya udah Aduhullah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Habis merangin Nabi semua masuk Islam. Jadi dari situ kita bisa belajar, Bib ya. Jangan husnudon sama orang ini. Jangan suudzon. Jangan suudzon. Iya, jangan suudzon sama mungkin orang. Aja orang udah melakukan gini dan begitu. Jadi ketua orang-orang kafir memerangi umat Islam sampai akhir, terus tiba-tiba Allah kasih hidayat. Ini hidayat di tangan Allah, gak ada yang bisa nentuin ini masuk Islam, ini masuk kafir selain Allah. Khulasah daripada peperangan Hunain ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pasti orang Islam yang menang. Karena ketika Nabi maju, itu Nabi bilang, Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi yang tidak berdusta dan saya adalah cucu Abdul Muttalib. Ada orang yang mungkin yastashkil, jadi muskilah. Masalahnya apa? Kok nabi ini syair? Nyebut syair. Iya. Tapi ini enggak dinamakan oleh kaum seperti yang dikatakan ahli arud. Ahli arud tidak bilang kalau ini nih syair. Kenapa? Karena syair ini harus memiliki 4 syarat. Pertama. Kalamun mauzun, memiliki wazan. Mughaffah, memiliki ghafiyah. Akhirnya semuanya akhirnya Wazan ini apa? Wazan ini apa nih? Wazan bahasa Arab nih. Wazan ini memiliki nada. Jadi di fathah sama sukunnya itu sama lah. Terus pertama memiliki wazan, terus memiliki ghafiyah. Kalamun mauzunun mughaffah an ghasdin. Kalam mauzun mughaffah an ghasdin. Jadi pertama kalam, kedua mauzun mughaffah an ghasd. An ghasd ini dikeluarkan dengan tujuan kalau ente berkata syair. Kalau enggak walaupun wazannya sama, tapi ente enggak ada niat itu syair, itu bukan jadi syair. Tapi kalau kita bilang nabi ngucapin syair gini-gini, itu bukan syair sebenarnya. Itu adalah perkataan yang wazannya sama wazan syair. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak maksud syair. Jadi kalau kita bilang nabi ini syair, kufur. Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Dan kami tidak mengajarkannya syair dan tidak pantas syair bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi udah Allah berikan Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an atas Nabi.
Tapi walaupun orang-orang kaum muslimin menang dalam peperangan Hunain, pasti ada sahabat yang gugur di situ ataupun sahabat yang mendapatkan syaraf syuhada, kemuliaan syuhada fisabilillah. Iya ada, tapi belum merojaah. Belum merojaah. Lihat dikit nggak apa-apa. Ini katanya disebutin di sini orang apa namanya? Yuk, Yang meninggal dari Bani Sagif. Dari Bani Sagif ini berapa orang? 70 orang. Yang mendapatkan syahadah. Bani Sagif. Bani Sagif. Tadi musuhnya mana? Maksudnya ini dari kaum Nabi ini kan ada kaum Ansor. Iya. Apa Bani banyak deh, Bani semuanya, suku ini, suku itu semua sama Nabi. Yang meninggal dari orang-orang Bani Sagif ini berapa orang? 70. Siapa ini? Tapi ini orang kafir, orang muslim yang meninggal. Baca atasnya. Geser. Kalau itu Ini bakal ada set, coba mutasil. cari. Kita bahas yang Ya kita bahas yang lain tadi dulu. dulu. Ya, terus gimana Sayyidina Abbas dan Abu Sufyan Pas perang. pas perang ya? Itu mereka itu megangin bakalannya Nabi. Terus di saat mereka maju sama Nabi itu anak-anak Nabiul Katib anak Abdul Muttalib, itu diceritakan kalau Nabi ini orang-orang yang hebat di dalam peperangan, syuja'an, itu mereka yang paling hebat itu yang berada di samping Nabi. Yang di depan Nabi ini nggak ada. Jawaranya itu ada. Iya, jawaranya di kanan kiri. Pengen maju ke depan Nabi nggak bisa. Karena itu semuanya depan Nabi orang-orang kafir. Tapi Nabi ini paling depan. Allah. Nggak takut, nggak gentar sama sekali. Karena kan udah Allah jaga, nggak mungkin kenapa Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tadi kan orang-orang Muslim kan menang ya. Iya. Orang Itu menangnya gara-gara ketika Ana bilang tadi apa? Dilempar panah. Nabi nyuruh Sayyidina Abbas karena orang-orang itu pada kabur, pada pergi, pada mundur. Di sekeliling Nabi cuma ada sekitar 300 orang. Nabi terus nyuruh Sayyidina Abbas untuk manggil Ahal Samurah. Ahal Samurah ini apa? Jadi suatu hari ketika Nabi pulang dari peperangan, Nabi ini bersinggah di pepohonan. Nabi bersinggah di suatu pohon, namanya ini pohon Samurah. Nabi gantung pedang Nabi di pohon tersebut. Yang ada ceritanya itu. Jadi Nabi lagi tidur, lagi istirahat. Iya. Terus ada orang datang. Orang kafir datang bawa pedang. Bawa pedang. Ketika dia datang bawa pedang, dia ngadepin pedang itu ke Nabi. Sedangkan Nabi lagi tiduran. Nabi pun melek ngelihat. Dia berkata ke Nabi, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang jaga ente dari ana? Nabi dengan penuh keimanan menjawab, Allah. Nabi bilang gitu. Orang kafir ini gemeter. Jatuh pedangnya itu dari tangan dia. Nabi ambil pedangnya, Nabi angkat balik. Man yamna'uka minni? Nabi bilang, siapa yang bakal jaga ente dari ana? Dia bilang, ya Muhammad kun khair akhir. Jadilah orang yang bermuamalah gitu. Yang bermuamalah ini baik. Maksudnya ente nih jadi orang yang, padahal Nabi udah orang yang paling baik. Terus ya akhirnya udah Nabi maafin dia, terus dia balik masuk Islam, intinya sampai akhir cerita. Itu makanya ntar kan di akhir zaman katanya orang-orang kaum Imam Mahdi dengan mengucapkan Allahu Akbar, istana-istana musuh itu hancur semua. Gedung-gedung yang tinggi hancur semua. Cuman dengan Allahu Akbar. Karena apa? Karena kekuatan di dalam hati. Keimanan yang kuat. Seperti ceritanya siapa? Imam Haddad. Ketika keluar dari rumah pengen sholat, jadi imam, dengan kesempurnaan di dalam menghadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke hadirat Allah dengan hati yang suci, yang bersih dari apa sih? Dari dengki, dari iri semua orang-orang, cuman menyaksikan Allah di hadapannya. Dibilang Allahu Akbar, itu tembok yang ada di depannya terbelah. Karena apa? Karena kuatnya takbir. Karena kuatnya makna takbir di dalam hati. Kita sekarang asal kabul bas. Intinya diterima sama Allah udah. Kalau diterima. Nah, orang-orang mukmin pasukan Islam dapat ghanimah nggak? Pasti. Ntar dulu, ghanimah ini apa nih? Ghanimah ini kan ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang. Iya. Itu kalau di pondok kita dulu ghanimah itu jadi kan dikasih makan. Iya. Dikasih makan. Ntar kalau ada yang dapat makanan, oh dapat ghanimah, dibilang gitu. Jadi kalau lagi darah sini lagi murojaah, tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Ghanimah makan bareng-bareng. Ntar abah datang bawa makanan tuh habis acara, anak-anak berebutan bilangnya ghanimah. Bahasa santri tuh. Bahasa santri. Iya. Nah, ghanimah itu kan rampasan perang. Karena tadi Ana bilang itu kan orang-orang kafir ini dibawa keluarga semua, harta mereka itu jadi banyak sebanyak-banyaknya.
rampasan yang didapatkan. Hmm. Unta yang didapetin tuh dari perang itu berapa? 24.000 unta. Oh, 24.000 24.000 ekor unta. Allah. Itu kalau sekarang berapa itu harganya? Oh, sekarang buat beli mobil dapat 10 kali. Lebih ya? Unta ini kan mahal. Iya, mahal. 24.000 unta. 24.000. Allah. Berarti orang dulu kaya Beb ya? Kayak Sebenarnya sebenarnya punya gitu. motor. Punya motor. Itu Kayak motornya unta. unta. Terus kambing yang mereka dapat ini berapa? 40.000. Oh, 40.000. 40.000 ekor kambing. Ini udah lebih dari nisab zakat. Tapi itu Set, nanti kamera mati nggak, Set? Right. Masih race ya? Iya, masih race. Tapi itu ntar Nabi pas ngelihat ghanimah depannya semua, depan Nabi, Abu Sufyan datang. Kan mereka ini mu'allafah qulubuhum. Jadi orang masih baru masuk Islam, masih belum keikat banget sama Islam gitu, sama agama belum keikat banget. Terus Nabi Sufyan lihat, ya Allah, ya Rasulullah itu banyak banget. Seneng ya, Nabi bilang, ini buat ente kagum? Abu Sufyan bilang, iya pasti banyak gini. Gimana nggak kagum? Itu semua buat ente. Ya, buat Abu Sufyan semua Nabi dikasih. Karena biar memperkuat keimanannya gitu dengan Nabi kasih hadiah. Kan halal buat orang ghanimah, buat orang Islam halal kan ya? Iya, terus Rampasan ghanimah perang. ini kan ghanimah ini yang ngurusin semuanya Nabi. Oh, Nabi yang megang. Nabi kasih ini, ngasih itu, rawi terserah Nabi. Masya Allah. Gitu jadi. Terus apa namanya? Karena tadi kan orang-orang Mekah itu bersama Nabi semua. Ada satu orang dari Mekah. Dia ini apa namanya? Masih belum beriman 100% sama Nabi. Saat di peperangan dia pengen apa? Pengen bunuh Nabi. Dari kaum Mekah ini. Di peperangan dia udah ngeluarin itu pedangnya, udah siap-siap. Ketika dia dekat Nabi, Nabi nengokin. Nabi pukul dadanya. Tuh. Nabi bilang, saya berlindung darimu dengan Allah. Terus Nabi mendoain dia. Terus katanya dia, itu sebelum Nabi doain, itu orang yang paling Anda benci Nabi. Tapi setelah Nabi angkat tangannya, itu subhanallah, Nabi jadi orang yang paling Anda cinta. Allah. Orang yang paling Allahumma cinta. shalli alaihi Seperti wa ala sifat Nabi itu kan, alihi. siapapun yang dekat dengan Nabi, itu dia ngerasa kalau dia orang yang paling dicinta sama Nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Seperti Sayyidina Amr bin Al-As, itu nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ana ahab ilaika am Abu Bakar. Ya Rasulullah, engkau lebih cinta mana, saya atau Abu Bakar? Kata Nabi, Abu Bakar. Terus dia nanya lagi, terus engkau lebih cinta kepada saya atau kepada Sayyidina Umar? Nabi bilang kepada Sayyidina Umar. Terus engkau lebih cinta saya atau Sayyidina Uthman? Nabi bilang Sayyidina Uthman. Terus akhirnya dia diam karena yakin bilang Sayyidina Ali, pasti Sayyidina Ali lebih dicinta sama Nabi. Itu gara-gara kenapa? Gara-gara Nabi ngelihat ke dia terus. Di suatu majelis Nabi ngelihat dia. Ngelihat orang-orang terus ngelihat dia lagi. Dia bingung kok Nabi ngelihat anak terus. Karena nih kayaknya dicintain Pede banget ya? sama Nabi. Geer Pede. ya? Gitulah Allah. orang yang dekat sama Nabi. Ya, ada tambahan nggak? Ini sebenarnya bahas tentang Nabi ini. Oh iya. Ntar sifat-sifat Nabi. Kita sekarang halaqah berapa? 10 ya? 10? Bukan, 13. 13. Gimana? Halaqah 15, halaqah terakhir. Besok kita bahas halaqah 14, kita bahas tentang wafatnya Nabi dan waktu-waktu menjelang wafatnya Nabi. Terus halaqah yang terakhir kita bahas samail Nabi ataupun sifat-sifat Nabi. Biar kita itu kan habis sedih, biar terobatin dengan samail Muhammadiyah. Samail. Sifat-sifat Nabi. Iya, gimana? Rohit, kita juga kan ini di bulan Rabi ini di dalam Mustafa baca kitab. Kitab puasa Iril Usul tentang sifat-sifat Nabi semuanya. Ustaz, ketemu gak? Kok tumben baju ente hari ini style banget nih? Iya. Ada acara apa gitu? Biasanya pakai jubah ya. Biasanya jubah, gamis. Sekarang nih lagi nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana, banyak kerjaan, sibuk di rumah, nggak kemana-mana ya. Detail gini kan. Kan masih muda kan? Zuat tapi Belum. Jangan bilang-bilang. Rahasia ini. Ya udah, insyaallah kita ketemu di halaqah berikutnya. Ini udah selesai nih. Udah selesai. Selesai right ya. Rohit. Tungguin di next video. Kalau teman-teman suka dengan video-video kita di YouTube, pastikan auto subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Santiadi Official. Salam kreatif. Masjid kali Subhanakallahumma ini siapa? wa bihamdika asyhadu an Masjid la kali ini siapa? ilaha illa anta. Oh iya, muncul siapa? Gak tahu nah. Ente gak kenal dari tadi makan bareng. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Ya, khair. Siddiq. Ya, sebenarnya banyak munsid-munsid di DM ini loh.
Cuman Tapi makfi iya, gitu. nggak kelihatan. Kita harus cari teman-teman ya. Karena Ana cari-cari. Ini kan Maulid, Ana lihat kemarin ada suara enak banget. Padahal beliau sekarang satu kamar sama Ana. Lagi Kan Maulid, nggak ini tahu, suara kan? siapa? Ana nggak tahu. Kok ajib gini. Ternyata Ana tanya siapa? Itu anak kamar ente, Abu Bakar Siddiq. Oh, Abu Bakar Siddiq. Di podcast kita ini kita harus galih potensi-potensi santri Indonesia dan santri dari mana aja gitu. Ya, Kita galih potensi bakat mereka dalam dakwah ini di mana. Oke, next video. Salam kreatif. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه. جدد سليما بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نيلت المغنما منن تسارعت العقول لنيلها وهبة فاضل أورثتنا أنعما يا حادي العيس الرواسم عجبها صفح اللقيق وحط راحلك في الحمى في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نما في جنة ما شاغني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأن عشاني إذا ما زمزما فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما يا الله. رفقا لقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرما قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كأس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب
محمد شوق تمكن في الحشاء وتكتما دار حوات نعم الإله جميعها وذ حل فيها خير عبد قد سما دار حوات نعم الإله جميعها وذ حل فيها خير عبد قد سما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.